Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa ya, kita akan membahas hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis ini membahas tentang sholat istisqa ya. Dan mohon maaf buat teman-teman yang biasa menonton di channel ini, beberapa hari kemarin saya sempat lama tidak upload video karena jujur aja masalah teknis ya, karena lensa kamera saya agak sedikit bermasalah, karena perawatannya pun kurang begitu saya pahami kayak gitu, jadi ya harus menunggu lama kayak gitu. Tapi insya Allah nih kalau misalkan tidak ada kendala, nanti saya akan tetap aktif lagi ya. Sebisa mungkin saya bisa mengupload video sehari itu ya, dalam sehari itu satu video lah minimal di-upload ya. Kemudian kita bahas di ini ya, matan hadis. Kemudian sebagaimana biasa kita bahas lagi makna keseluruhan, analisis lafaz dan lain sebagainya ya. Babu sholatil istisqai. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawaddi'an mutabazzilan mutakhashshi'an mutarassilan mutadarri'an fa shalla rak'ataini kama yusalli fil 'id lam yaktub khutbatukum hadhi rawahul khamsatu wa sahahahu Tirmizi wa sahahahu Tirmizi wa Abu Awanah wa Ibnu Hibban. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi atas keduanya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib dan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Qala telah berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar menuju mutawaddi'an dengan rendah hati, mutabazzilan dengan berpakaian yang sederhana, mutakhashshi'an dengan penuh rasa khusyuk, mutarassilan dengan langkah yang tenang, mutadarri'an dan dengan harapan yang sangat ini ya. Fasalla rak'ataini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, kama yusalli fil 'id, seperti halnya Rasulullah sholat pada hari raya gitu ya, hari raya Idul Fitri dan hari Idul Adha. Lam yaktub, akan tetapi di sini beliau tidak berkhutbah, khutbatukum hadhi, seperti khutbahnya kalian sekarang ini. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah, wa sahahahu Tirmizi, Imam Tirmizi menilai hadis ini sahih, wa Abu Awanah dan Imam Abu Awanah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Jadi Ibnu Hibban, Abu Awanah dan At-Tirmizi menilai hadisnya sahih, dan ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar menuju tempat sholat dengan sikap yang rendah hati, berpakaian yang sederhana, penuh rasa khusyuk, langkah yang tenang dan tadarru memohon dengan sangat. Yang mana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat
seperti hanya sholat hari raya. Akan tetapi di sini Rasulullah tidak melaksanakan khutbah seperti hanya khutbah kalian sekarang ini. Istisqa artinya meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini terjadi bila terjadi kekeringan. Penyebab terjadinya kekeringan dan kemarau yang panjang ialah manusia tidak mau berzakat, sering mengurangi timbangan, serta takaran mereka. Apabila hal tersebut sudah terjadi, maka tiada jalan lain untuk menghilangkan kecuali dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berdoa dan bertadarruh kepadanya. Jadi di zaman Rasulullah SAW ini aja, ya sudah istilahnya ada ya manusia yang tidak mau berzakat. Di situ sudah mulai mengurangi timbangan dan takaran mereka. Yang mana kalau ini memang betul-betul terjadi masif, maka kekeringan itu akan selalu ada seperti itu ya. Itulah makanya jangan sampai kita itu terlibat dengan perkara-perkara yang berbau riba seperti itu nggak boleh ya, dan itu dosa besar itu ya. Apalagi kalau sudah kewajiban zakat kita tidak dipenuhi, nah, itu bahaya lagi itu ya. Makanya kalau zakat itu betul-betul harus dipenuhi dan sesuai dengan hitung-hitungannya. Kayak gitu, nggak boleh kita berzakat tapi nggak ada hitung-hitungannya, seperti hanya sedekah nggak bisa. Zakat itu mesti harus ada hitung-hitungannya, baik itu zakat kambing, zakat onta, sapi, kambing, atau zakat biji-bijian dan lain sebagainya. Pernah ada suatu kaum mengadu kepada Nabi SAW tentang kemarau yang panjang menimpa mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, duduklah di atas lutut kalian, lalu berdoalah, wahai Rob. Kemudian diisyaratkan dengan sholat istisqa di sini. Yang mana sahabat Rasulullah pernah mengadu kepada Rasulullah SAW ketika terjadi kemarau panjang, dan ini nanti akan kita bahas di hadis selanjutnya ya, di 517. Apabila Nabi SAW mengalami suatu perkara yang besar, beliau segera melakukan sholat. Beliau di sini SAW pernah melakukan sholat untuk memohon hujan sebanyak 2 rakaat. Seperti halnya beliau melakukan sholat hari raya sebagai syariat bagi umatnya. Ada kalanya beliau tidak melakukan sholat tetapi cukup dengan berdoa di dalam khutbah Jumat atau yang lainnya. Yang demikian itu sebagai penjelasan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Jadi ya bisa kita melaksanakan sholat istisqa atau juga hanya sebatas berdoa pada waktu khutbah Jumat seperti itu ya, di dalam khutbah Jumat. Nanti juga ada juga dalilnya. Ya Rasulullah berdoalah ya Rasulullah, ini tolong minta doa hujan seperti itu. Dan Rasulullah pada khutbah Jumat di situ berdoa meminta hujan. Itu juga ada hadisnya. Sesudah melaksanakan sholat istisqa, beliau selalu melakukan khutbah untuk memberikan petunjuk dan nasihat serta berdoa kepada Allah. Karena itu khatib dianjurkan selalu memakai lafaz doa yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW dalam hal tersebut. Dengan cara ini lebih mendekati untuk diperkenankan. Tetapi ada sebagian ulama yang tidak memakai khutbah dalam sholat istisqa, dan mereka menafsirkan semua riwayat yang menceritakan hal tersebut hanyalah sebagai doa semata-mata. Jadi ada ulama yang mengatakan dilakukan khutbah Jumat, ada juga yang tidak seperti itu, cuman hanya doa semata-mata itu ya. Ini juga ada perbedaan pendapat nanti
antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disyariatkan sholat istisqa, yang ada hanya berdoa pada salat khutbah Jumat, seperti itu ya. Macam-macam itu ya pandangan ulama, karena ulama ini pendekatannya ya dari berbagai macam sudut kayak gitu. Ada yang dari sudut ini, ada sudut dari sini, dan lain sebagainya, seperti itu. Sebagaimana yang saya bahas sebelumnya, itu sulit kita mendapati ulama itu membahas masalah hukum itu dari berbagai macam sudut, gitu ya. Pasti ada ulama yang menyetujuinya, menyepakatinya, ada ulama juga yang menentang. Itu biasa dalam agama Islam, seperti itu. Al-istisqa menurut istilah artinya memohon hujan. Sedangkan menurut istilah syariat artinya memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika paceklik atau musim kemarau yang panjang seperti yang kita alami kemarin, kayak gitu ya. Badai El Nino itu sampai betul-betul mahakam aja surutnya bukan main, gitu. Yang mana di sini dengan memanjatkan pujian kepadanya, memohon ampun dan melaksanakan sholat. Hal ini telah dianjurkan oleh syariat. Yang paling sempurna ialah melakukan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Sebelumnya digalakkan bersedekah, puasa, bertobat, mengerjakan kebaikan, serta menjauhi kejahatan dan sebagainya yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita terjadi musibah kayak kemarin itu, hal yang paling kita utamakan terlebih dahulu itu bertobat sebanyak mungkin, kembali ke jalan yang lurus ya. Itu zakatnya kita bayarkan, apa segala macam. Kemudian di dalam jual beli kita jangan sampai melakukan riba, gitu ya. Di dalam sebuah seperti itu, jangan di dalam pemerintahan pun jangan sampai melakukan hal-hal yang tercela, yaitu korupsi, itu suap menyuap dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kalau sudah seperti itu, sudah nggak terbendung lagi, nah itu negara bangkrut, kemudian kekeringan yang berkepanjangan, terus penyakit dan lain sebagainya. Itu sudah seperti halnya negara-negara di luar negeri yang sudah bangkrut, itu ya kayak gitu. Karena kejahatan itu sudah istilahnya TSM lah, terstruktur, sistematis dan masif, kayak gitu. Sudah nggak ada bisa lagi yang membendung, gitu. Maka azab Allah akan turun di situ. Mutawaddi'an mutabazzilan, dengan memakai pakaian yang sederhana, yakni pakaian sehari-hari, bukanlah pakaian yang perhiasan yang memang kayak gini, kayak gitu kan, atau Lamborghini Gallardo kayak gitu dan lain sebagainya, senggolong kayak gitu, enggak ya. Mutawasyi'an, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribtihal, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mutawassilan, melangkah dengan tenang dan tidak terburu-buru ya. Mutadorri'an, tadarru di sini artinya memohon dengan sangat, dengan penuh rasa rendah diri. Kita memohon kepada Allah itu, berdoa kepada Allah itu ya, hal-hal yang berbau wujud, sum'ah, apalagi segala macam itu dihilangkan terlebih dahulu. Kita merendahkan diri kita kepada Allah serendah-rendahnya, karena sombong, takabur itu hanya pakaian Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak berhak itu ya, sombong gitu kan. Kalau sekarang itu yang lagi tren flexing kayak gitu. Yang berhak untuk flexing itu 2 di dunia ini, Fir'aun dan Qarun. Itu yang berhak flexing aja.
yang bermegah-megahan, berpoya-poya seperti itu aja satu ditenggelamkan oleh Allah di laut, ya. Satu ditenggelamkan oleh Allah di darat. Tuh, ya. Dengan harta-hartanya di situ ditolak. Jangan. Lam yaktub khutbatukum hadih. Yang mana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan khutbah seperti halnya khutbah Jumat dan hari raya, tetapi khutbah yang lain berbeda dengan semua itu, ya. Jadi maksudnya lam yaktub khutbatukum hadhi ini tidak melakukan khutbah sebagaimana sholat Jumat dan hari raya. Fasal rakaat ini kama yusolli fi Aid. Seperti sholat hari raya, yaitu memakai 7 kali takbir saat rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Hadis ini yang dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau kita melaksanakan sholat istisqa itu 5 kali takbir, 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Itu Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada takbir tambahan di sini. Mereka menginterpretasikan hadis ini bahwa menyerupakan sholat istisqa dengan sholat hari raya adalah dalam hal bilangan dan kerasnya bacaan dan sholat dilakukan sebelum khutbah. Itu. Jadi yang dimaksud sama di sini adalah bilangan rakaatnya, keras bacaannya, dan sholat yang dilakukan itu sebelum khutbah, bukan takbirnya. Kalau takbirnya tidak ada, kalau menurut mereka itu tidak ada takbir tambahan. Maksudnya itu tidak ada takbir tambahan seperti halnya sholat hari raya. Rawahul khamsah di sini menurut Imam Abu Dawud, dan kelengkapan hadisnya sebagaimana berikut. Walakin lam yazal fi du'a wa tadarru'i wa takbir summa shalla raka'ataini kama yusalli fil 'aid. Melainkan beliau terus berdoa, bertadarru' dan bertakbir, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat seperti halnya sholat hari raya. Seperti halnya sholat hari raya. Tuh, kalau Imam Syafi'i 7 kali takbir dan 5 kali takbir. 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah tidak ada di situ. Yang namanya sama dengan sholat Jumat dan hari raya itu, ya, bilangan rakaatnya, keras bacaan, dan dilakukan sebelum khutbah. Ya, itu perbedaan ulama masalah sholat istisqa. Kemudian di sini fikih hadisnya yang pertama adalah disyaratkan melakukan sholat istisqa. Yang pertama adalah disyariatkan melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa sama dengan sholat hari raya di sini, ya. Menurut Imam Syafi'i di sini beliau mengatakan bahwa takbir pada rakaat pertama itu dilakukan sebanyak 7 kali. Selain daripada takbiratul ihram. Sedangkan pada rakaat kedua dilakukan 5 kali selain takbir berdiri. Itu menurut Imam Syafi'i, ya. Selain daripada takbir atau ihram dan takbir berdiri itu ada takbir tambahan, ya. Kalau rakaat pertama 7 kali dan rakaat kedua 5 kali sebagaimana sholat hari raya. Itu menurut Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Ahmad di sini mengatakan bahwa tidak ada takbir tambahan dalam sholat istisqa, dan mereka menginterpretasikan hadis ini bahwa makna yang dimaksud dari kalimat sama dengan sholat hari raya ialah dalam hal bilangan rakaat, kerasnya bacaan, dan sholat itu dilakukan sebelum khutbah. Itu yang dimaksud Rasulullah SAW sama dengan sholat ini. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat istisqa tidak disyariatkan. Yang disyariatkan hanyalah berdoa. Nah,
Kalau Imam Abu Hanifah di sini mengatakan sholat istisqa itu tidak disyariatkan, kayak gitu. Yang disyariatkan hanyalah berdoa. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Yang kedua di sini disyariatkan khutbah sesudah sholat. Jumhur ulama di sini mengatakan bahwa yang paling afdal adalah mengakhirkan khutbah seperti halnya sholat hari raya yang mendahului khutbah. Seandainya khutbah didahulukan daripada sholat, keduanya, yakni khutbah dan sholat tetap sah, gitu ya. Jadi sholat dulu baru khutbah. Kalau misalkan khutbahnya didahulukan daripada sholat, maka keduanya, baik itu khutbah dan sholatnya juga tetap sah, ya. Kemudian kita lanjut ke perawi hadisnya. Di sini ditulis Abu Awanah. Nama asli beliau adalah Al-Wadhah. Ini Al-Wadhah Ibnu Abdullah Al-Wasiti. Beliau ini adalah seorang imam, yang mana beliau ini Abu Awanah ini juga termasuk ulama besar. Al-Hafiz mengatakan bahwa beliau ini salah seorang ulama yang terkenal dan kepercayaan banyak ulama, gitu ya. Abu Awanah ini, beliau telah meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ibnu Munkadir, Amr ibnu Dinar, Qatadah dan lain sebagainya, yang telah diambil riwayat hadis oleh Syu'bah, kemudian Waqi, Imam Abu Daud At-Tayalisi, Musaddad dan sejumlah ulama yang lainnya. Jadi telah diambil riwayat hadis ini oleh Syu'bah, Waqi, Imam Abu Daud At-Tayalisi, Musaddad dan ulama-ulama lain banyak mengambil hadis daripada beliau. Kemudian beliau ini wafat pada tahun 176 Hijriah. Yang mana menurut pendapat yang lain, ada yang mengatakan itu 175 Hijriah. Jamaah telah meriwayatkan hadis daripadanya Abu Awanah. Abu Awanah ini, ya kalau di Indonesia mungkin kurang begitu familiar dia ini. Tapi kalau ulama-ulama hadis, ustaz hadis itu pasti tahu yang namanya Abu Awanah. Itu ya, ulama besar ini. Ya, jadi terkenal kepercayaan banyak ulama, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya mohon maaf kalau misalkan ada berbagai macam kekurangan, ya, baik dari pengambilan video dan lain sebagainya di situ, atau ada yang salah juga di dalam saya menyampaikan materi-materi yang ada di kitab ini, ya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, silahkan teman-teman atur sebagaimana biasa di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.